Untuk langkah selanjutnya, setelah kalian berhasil mencetak skematik dari rangkaian yang telah kalian buat menggunakan kertas glossy atau kertas foto, kalian coba pastikan dulu untuk semua lubang-lubang di sini sesuai dengan komponen-komponen kalian. Nah, jadi kalian juga perlu mencari komponen kalian sebelum menempelkan tinta ini atau menyetrika tintanya ke papan PCB. Di sini ada sebuah papan PCB. Ini papan PCB fiber. Nah, di sini sudah diamplas. Jadi warnanya lebih mengkilat. Tujuannya diamplas itu untuk agar tintanya ini lebih mudah untuk lengket di papan PCB-nya ketika disetrika. Di sini juga udah dipotong papan PCB-nya sesuai dengan ukuran dari rangkaiannya, skematik rangkaiannya. Baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan coba untuk menyetrika rangkaian skematik ini agar tintanya lengket di papan PCB. Oke guys, di sini papan PCB-nya udah dibor lubang-lubang dari komponennya, sehingga komponennya nanti bisa disolder di tembaganya. Langkah selanjutnya, kita perlu membersihkan terlebih dahulu tintanya, mengamplas kembali tinta yang masih melekat pada papan PCB ini, kemudian baru lanjut untuk melakukan soldering. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kalian siapin yaitu ada solder, dipanasin terus sama timah. Setelah soldernya panas, ini cara makainya gini, kemudian ditempelkan di setiap lubang gini. Nah, nanti timahnya itu bakal ngelingkarin soldernya. Di sini aku mohon maaf belum bisa buat tutorialin cara nyolder, tapi nanti aku kasih tahu hasilnya aja gimana solder yang benar hasilnya. Terus sebelum itu di sini komponennya itu dimasukin dari atas ini, setiap kaki komponennya, kemudian kaki-kaki komponen itu disolder di sini bagian tembaganya. Habis ini aku tunjukin hasil dari solder ke semua kaki-kaki komponennya. Di sini kita sudah berhasil melakukan soldering pada setiap kaki-kaki komponen di rangkaian papan PCB yang sudah kita cetak. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat masing-masing solderan dari tiap kaki-kaki komponen. Langkah selanjutnya yang perlu kalian perhatikan itu agar kaki-kaki setiap
komponen yang kalian solder itu tidak menyambung dengan komponen di sebelahnya, kecuali kalau emang jalurnya nyambung, biar tidak jadi short antara arus positif dan negatif. Seperti ini hasil dari rangkaian hasil dari soldering setiap kaki komponen. Ini rangkaian yang kita buat udah jadi. Oh iya, untuk masing-masing jalur kalian juga bisa menggunakan multimeter untuk mengecek apakah ada jalur yang tersambung, terhubung atau tidak antara ground dengan yang jalur sumber daya positif. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kalian siapin yaitu ada solder, dipanasin, terus sama timah. Setelah soldernya panas, ini cara makainya gini, kemudian ditempelkan di setiap lubang gini. Nah, nanti timahnya itu bakal ngelingkarin soldernya. Di sini aku mohon maaf belum bisa buat tutorialin cara nyolder, tapi nanti aku kasih tahu hasilnya aja gimana solder yang benar. Sebelum itu, di sini komponennya itu dimasukin dari atas sini, setiap kaki komponennya. Kemudian kaki-kaki komponen itu disolder di sini, bagian tembaganya. Habis ini aku tunjukin hasil dari solder ke semua kaki-kaki komponennya. Di sini kita sudah berhasil melakukan soldering pada setiap kaki-kaki komponen di rangkaian router PCB yang sudah kita cetak. Hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat masing-masing solderan dari tiap kaki-kaki komponen. Langkah selanjutnya yang perlu kalian perhatikan itu agar kaki-kaki setiap komponen yang kalian solder itu tidak menyambung dengan komponen di sebelahnya, kecuali kalau emang jalurnya nyambung, biar tidak jadi short antara arus positif dan negatif. Seperti ini hasil dari soldering setiap kaki komponen. Ini rangkaian yang kita buat udah jadi.